Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Hari ini udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, ayo buruan buat secangkir kopi agar bisa seruput-seruput dalam mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Hari ini hari raya Idul Adha ya. Saya pribadi sebagai admin Sinematik Horor mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga di hari raya Idul Adha, di hari berkurban ini, kita semua yang umat muslim khususnya bisa dimantapkan lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung saja ke cerita ya. Ini sambil menunggu daging kambingnya matang, saya akan mencoba membawakan atau menceritakan kejadian yang sudah lama sekali saya dan keponakan saya alami. Cerita ini terjadi, atau kejadian ini terjadi pada sekitaran tahun 2006-2007 ya. Kala itu saya masih hobi-hobinya memelihara kambing ya, dan keponakan saya, sebut saja Mas M, yang waktu itu masih SMP, juga memelihara beberapa ekor kambing ya. Waktu itu sekitar jam 9 pagi, Mas M ini tidak sekolah ya karena libur. Saya lupa waktu itu liburnya libur apa, hari Minggu atau libur hari nasional, saya lupa. Intinya Mas M ini tidak pergi ke sekolah seperti itu. Dan karena Mas M ini sedang libur, makanya Mas M ini disuruh oleh orang tuanya ya, oleh ayahnya waktu itu, untuk mencari pakan kambingnya atau mencari rumput untuk makanan kambingnya Mas M. Dan saya waktu itu kebetulan juga ingin mencari rumput. Jadi saya putuskan, saya dan Mas M ini, saya ingin mengajak Mas M bersama-sama mencari pakan kambingnya atau mencari rumput. Setelah Mas M ini mengambil peralatan, yaitu sabit dan karung, saya juga mengambil peralatan saya. Akhirnya saya mendatangi rumahnya Mas M dan saya ajaklah Mas M ini untuk barengan dalam mencari pakan ternak ya. Maksudnya itu bersama-sama lah. Karena biasanya saya sendiri ya, kali ini ada temannya, jadi sekalian lah saya ajak Mas M, hitung-hitung buat nemenin ya, biar tidak biar tidak suntuk lah seperti itu. Setelah kami berjalan beberapa lama ya, memilah-milah rumput mana yang akan saya bawa, dan memilah-milah rumput yang akan saya bawa, saya ambil untuk makanan ternak saya. Dan Mas M juga begitu. Mas M juga sedang melihat-lihat rumput mana yang tebal, rumput mana yang kira-kira itu yang cukup banyak lah. Jadi kan kalau rumputnya itu cukup cukup banyak, cukup panjang-panjang, jadi kan nggak usah kesana kemari mencari rumputnya. Kebetulan di desa saya ini ya susah-susah gampang ya mencari rumput, karena mayoritas di sini itu
memelihara ternak ya, jadi susah-susah gampang lah. Dan kebetulan waktu itu musim penghujan ya, jadi ada sedikit banyak lah rumput yang tumbuh ya. Jadi biasanya saya ini harus cari jauh-jauh, tapi waktu itu musim penghujan jadi rumputnya tumbuh subur, jadi tidak terlalu pusing lah untuk mencari. Dan waktu itu singkat cerita, saya dan Mas M ini kan menyusuri sungai ya, sungai kecil. Jadi di desa kami ini terdapat sungai kecil ya, yang berada di antara pesawahan. Setelah saya dan Mas M ini berjalan di pinggiran sungai untuk mencari rerumputan yang tebal ya, karena biasanya di pinggir sungai kecil tersebut itu biasanya rumputnya itu tebal-tebal, panjang-panjang, dan lumayan segar, jadi fresh seperti itu. Jadi kalau dibuat makan kambing itu apa ya, nggak memilah-milah ya, atau bahasa Jawa ini tidak ligrik ya. Setelah berjalan menyusuri sungai kecil tersebut, saya dan Mas M ini tiba-tiba diam ya di belakang saya. Tiba-tiba Mas M ini diam, dan sembari saya melihat melihat lumput ya, dan sembari saya juga mengarit, saya ini memperhatikan Mas M. Waktu itu karungnya Mas M ini masih belum penuh ya rumputnya. Waktu itu masih setengah lebih lah karungnya Mas M ini yang berisi rumput. Tapi tiba-tiba Mas M ini diam ya. Mas M ini diam, dan Mas M ini menunjuk-nunjuk sesuatu ya di pinggiran sungai tersebut. Lalu saya tanyakan kepada Mas M, Mas M, kamu ini nunjuk apa sih? Dan Mas M pun bilang, katanya Mas M ini melihat satu ekor ikan yang cukup besar ya, katanya sebesar kaki orang dewasa ya, menggeliat di pinggir sungai ini, melompat-lompat seperti itu. Dan saya pun waktu itu heran, karena posisi saya waktu itu berada tepat di depannya Mas M, dan saya ini tidak melihat satupun ikan ya waktu itu. Saya tidak melihat satupun ikan kecil ataupun besar. Yang saya lihat ini hanya air yang mengalir deras ya, karena waktu itu sungainya kan cukup deras ya airnya, karena waktu itu musim penghujan, jadi airnya di sungai ini hampir meluap lah seperti itu. Katanya Mas M, waktu itu ikannya ini bergerak ke sana ya, bergerak istilahnya kalau bahasa kami itu nyolot-nyolot ya, melompat-lompat lah seperti itu. Dan katanya itu di pinggiran sungai ya, dan kalau tangan kosong cukup mudah katanya kalau ditangkap. Tapi karena waktu itu saya merasa ada yang ganjil ya, saya ingatkan Mas M bahwa saya ini tidak melihat apa yang Mas M lihat ya. Dan otomatis Mas M ini waktu itu mau lompat nggak jadi ya, mau menangkap ikan tersebut itu nggak jadi ya. Katanya Mas M ini lumayan menggoda ikan tersebut, lumayan menggoda untuk ditangkap ya, karena katanya Mas M ikan itu lumayan gemuk dan lumayan gede ya, lumayan besar ya, sebesar kaki manusia, jadi sangat menggiurkan lah untuk ditangkap. Katanya Mas M waktu itu katanya seperti ikan, kalau di tempat saya ini seperti ikan kocolan ya waktu itu. Katanya Mas M ini ikan itu bentuknya itu seperti ikan kocolan atau mirip-mirip ikan lele lah ya, mirip-mirip ikan lele, tapi ya bukan ikan lele. Kalau di tempat saya itu menamakannya itu ikan kocolan ya, ikan kocolan. Jadi ya bentuknya ini mirip ikan lele, tapi ya bukan ikan lele.
apa ya, susah jelasinnya. Kalau ini apa, orang Jawa Timur pasti tahu ini ikan kocolan. Ya orang mana sih yang nggak mau apa ya, yang nggak tergiur seperti itu. Apalagi ikannya sebesar kaki manusia ya, lumayan besar ya, padahal di sungai kecil. Jadi jarang-jarang ada ikan seperti itu. Tapi ya kembali saya ingatkan ya, waktu itu saya tidak melihat apa yang Mas M ini lihat, jadi saya merasa ada sesuatu yang ganjil seperti itu atau aneh. Nah, Mas M ini masih mengayal ya, masih ngayal ingin menangkap ikan tersebut. Dan waktu itu saya tegaskan lagi bahwa saya tidak melihat apapun yang dilihat Mas M ini ya. Kemudian Mas M ini kan ingin menangkap ikan tersebut ya, dan saya ini tiba-tiba bilang gini, hati-hati, jangan-jangan itu ikan jadi-jadian. Saya waktu itu langsung berpikiran seperti itu. Ya wajar ya, karena saya ini tidak melihat apa yang Mas M lihat ya, padahal posisi saya ini tepat di depan Mas M ya. Jadi Mas M ini menunjuk-nunjuk di depannya, di samping di samping bahu kirinya kan. Jadi posisinya waktu itu Mas M dan saya ini berada di baratnya sungai ini ya. Saya mencoba mengingat-ingat waktu itu. Saya agak sedikit lupa ya, di sebelah barat atau di sebelah timurnya sungai ya waktu itu. Ya intinya di pinggiran sungai lah seperti itu. Karena ya cerita ini terjadi ya cukup lama, jadi ya saya sambil bercerita, sambil mengingat-ingat kembali, sambil flashback lah ke masa itu. Dan waktu itu sungai kecil ya, kalau di desa kami itu menyebutnya itu Wangan. Kembali ke cerita, dan karena Mas M ini menunjuk-nunjuk sesuatu yang aneh tersebut ya, yang katanya Mas M ini ikan. Mas M ini kan otomatis ingin mencoba menangkapnya ya. Katanya Mas M ini lumayan untuk dibuat lauk. Tetapi saya yang waktu itu berada di depannya Mas M, saya ini tidak melihat apapun ya, hanya melihat air waktu itu yang hampir meluap ya. Dan setelah saya bilang kalau itu ikan jadi-jadian, saya bilang ke Mas M, jangan-jangan itu ikan jadi-jadian. Mas M ini katanya waktu itu teringat sesuatu ya, teringat sebuah cerita yang katanya Mas M ini teringat cerita kalau ada seseorang yang menemukan sesuatu di kuburan lalu dibawa pulang, dan ternyata itu adalah jempol ya. Ya itu memang cerita lainnya, tapi katanya Mas M waktu itu, kalau tidak salah ya, ini kalau tidak salah ya, waktu itu Mas M itu intinya ingat cerita yang lain lah, yang mirip-mirip seperti Mas M temui waktu itu. Dan otomatis Mas M ini kan seketika langsung tidak jadi ya, karena ingat cerita itu, Mas M ini tidak jadi menangkap ikan yang katanya sebesar kaki tersebut. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk tetap mencari rumput, tapi menjauh dari lokasi tersebut. Ya sembari pulang lah seperti itu, sambil mengais beberapa rumput dan sampai memenuhi karung tersebut ya tentunya, tapi sembari berjalan pulang. Dan cerita ini pun benar-benar terjadi ya, saya sendiri dan Mas M yang mengalaminya. Tapi juga sudah lumayan cukup lama, jadi ya saya sambil bercerita ini, saya sambil mengingat-ingat ya kejadian waktu itu. Jadi sambil saya menerawang waktu itu ya, menerawang kembali ke masa itu ya, ke masa-masa waktu mencari pakan itu. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas ya, ada kata-kata yang tersendat-sendat dan bulat seperti itu, karena saya sambil bercerita ini sambil mengingat-ingat kejadian itu ya. Dan akhirnya
Alhamdulillah waktu itu saya dan Mas M ini tidak terjadi kejadian suatu, tidak terjadi hal yang berbahaya waktu itu ya, tidak terjadi sesuatu apapun, dan akhirnya pulang sampai rumah dan sampai rumah dengan selamat ya. Ya mungkin segitu dulu cerita hari ini, mohon maaf bila terlalu singkat, dan ini hanyalah pengalaman pribadi saya dan Mas M. Eman-eman kalau tidak diceritakan, atau sayang untuk tidak saya bagikannya. Dan kebetulan saya ingat dan saya ingin membagikan di channel Sinematik Horor ini. Oke sobat sinematik, jangan lupa kopinya dihabiskan. Kalau sudah habis ya cucilah gelasmu sendiri ya kan. Jangan merepotkan orang lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.